Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 9 Maret 2024. Bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita hari ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Hosea bab 6 ayat 1-6. Hosea menegaskan kepada umat agar umat berbalik kepada Tuhan. Ia yang telah menerima, menyembuhkan, membuat luka-luka umat. Ia akan menerima kembali bangsa yang bertobat. Dan ditegaskan oleh Allah lewat Hosea bahwa Allah lebih menyukai kasih setia daripada kurban bakaran dan kurban sembelihan. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 9-14, Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang yang sering membenarkan dirinya sendiri. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Satu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Orang Farisi maju ke depan berdoa dengan suara lantang. Ia bersyukur karena seperti orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan pemungut cukai. Ia berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan kewajiban persepuluhan dari penghasilannya. Tetapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah. Ia mengukur diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dan menegaskan orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku terkasih, harus hati-hati membaca Injil hari ini. Seakan-akan Yesus tidak suka pada orang yang melakukan hukum dan berkenan kepada orang yang bersalah. Bukan. Sikap hati yang menentukan bagaimana kita berkenan kepada Allah atau tidak. Sekalipun korban bakaran, kurban persembahan, mentaati hukum kita lakukan, tetapi tidak menghasilkan buah kasih dalam hidup sehari-hari, tidak ada gunanya. Karena Allah lebih berkenan kasih daripada kurban bakaran dan kurban ukupan. Pelaksanaan hukum seperti dikatakan oleh orang Farisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari penghasilanku. Aku bukan pemungut cukai, bukan pezina, bukan perampok. Tetapi itu hanya dilakukan demi
dipuji, dilihat oleh orang. Ia tidak mewujud nyatakan dalam cinta kasih atau belas kasih pada sesama, sehingga akhirnya ia terjebak pada pelaksanaan hukum yang kaku dan tidak ada belas kasih di dalamnya. Hosea menegaskan Allah lebih menyukai belas kasih daripada kurban bakaran dan kurban persembahan. Orang Farisi sudah mentaati hukum. Ia berpuasa. Ia memberikan persepuluhan. Ia tidak jahat, tidak merampok, tidak berzina. Tetapi ingat, ia melakukan itu bukan sebagai bentuk belas kasih, tapi untuk menonjolkan diri atau pamer. Menjadi permenungan kita selama ini, bagaimana sikap kita terhadap hukum-hukum Allah. Apakah kita melakukannya demi hukum itu? Ataukah kita melakukan di balik itu ada hukum yang utama, yakni hukum cinta kasih. Sehingga kita akhirnya dapat benar-benar berbelas kasih dan bukan hanya membawa kurban bakaran dan kurban persembahan. Apa yang kita hayati dalam Ekaristi dan berdoa, hidup rohani hendaknya diterjemahkan dalam sikap hidup yang benar, yang berdasarkan hukum cinta kasih. Mudah dituntut bagi kita sikap rendah hati, bukan menyombongkan diri, karena semuanya tergantung kepada Allah. Mari kita perbanyak sikap kasih atau belas kasih kepada orang lain sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan hukum-hukum Allah yang diringkas pada cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Mudah-mudahan selama masa Prapaskah ini kita mampu untuk menunjukkan sikap itu, termasuk peduli pada mereka membutuhkan dengan kota ABP kita, agar akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami tidak puas dengan pelaksanaan hukum maupun aturan, melainkan berani menggenapi dengan hukum utama, yakni hukum belas kasih, agar akhirnya cinta-Mu benar-benar dialami oleh banyak orang lewat sesamanya. Biarlah kami semakin mampu rendah hati dan dengan kerendahan itu mengakui segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, ini yang punya persoalan Engkau bantu untuk menguraikan, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka boleh mengalami kasih karunia-Mu. Semoga Engkau mendorong umat-Mu
untuk melandasi hukum dan aturan dengan hukum utama, hukum kasih. Kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Sehingga akhirnya banyak orang sungguh mengalami kasih setiamu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dorong, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita memiliki pola hidup yang sehat. Semoga di masa prapaskah ini kita benar bertobat dan terwujud dalam sikap belas kasih kepada sesama, sehingga akhirnya banyak orang mengalami kasih karunia-Mu. Kita manfaatkan kesempatan berrekonsiliasi dengan Allah lewat sakramen pertobatan atau pengakuan dosa yang diadakan Selasa, Rabu, Kamis 12, 13, 14 mulai jam 5 dengan ibadat lebih dahulu. Sedangkan hari yang setelah misa dimulai 18 sampai 23 umat berkesempatan menerima sakramen tobat itu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ambil bagian dalam karya gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga serta dana yang sungguh memberikan kontribusi untuk pelayanan gereja. Semoga akhirnya dengan cara itu banyak orang mengalami kasih setia Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.